محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله على
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Habib Nabil bin Hasan Al-Hindwan. Tafadhal Habib. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدواتنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه عدد قدره ومقداره العظيم أما بعد. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Sayyidil Habib Abdullah Sani Al-Haddad. Begitu juga yang saya hormati para habaib, para kiai, para asatidah, para alim ulama, yang sama-sama kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur guru-guru kita. Allah berikan kesehatan jasmani dan ruhani. Allah lancarkan rezekinya penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal. Yang saya hormati dan saya ta'zimi serta saya muliakan para panitia berlangsungnya Majlis Basyairul Khairat ini, yang insyaallah di dalam pekerjaannya ikhlas lillahi ta'ala, penuh dengan semangat, yang mana dengan apa yang dilakukan dan apa yang diselenggarakan yang menjadi pada malam hari ini lancarnya acara ini, semuanya keberkahannya karena adanya mereka-mereka semua, yang sudah seharusnya kita ucapkan syukran jazakumullah khairan. Karena apa? Sebagaimana Sayyidi Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa pertama kali ketika beliau mengadakan tabligh akbar di Monas, yang datang ratusan ribu orang. Ketika selesai tabligh akbar, beliau malamnya bermimpi berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, alhamdulillah pada malam hari ini aku telah kumpulkan ratusan ribu orang bersalawat kepadamu, membaca salam kepadamu ya Rasulullah, akankah engkau bahagia?" Apa jawab Nabi Muhammad? "Na'am, aku bahagia." Tapi kata Nabi Muhammad, "Tapi perhatianku jauh lebih besar kepada orang-orang yang bukan duduk di hadapanmu, Mundir." Kepada siapa ya Rasulullah? Kata Habib Mundir, kepada orang-orang yang berada di belakang panggung, kepada orang-orang yang mendirikan umbul-umbul. Orang-orang seperti ini yang lebih diperhatikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulianya fadilah daripada
khidmah di dalam majlis ilmu, maka sudah seharusnya ini menjadi rasa semangat bagi kita agar semakin maju di dalam berkhidmah kepada majlis Basyairul Khairat. Yang memiliki kemampuan di dalam ilmu, fadhal, sumbangkan ilmunya, hadir di majlis ini, bisa sampaikan, bisa mengajarkan kepada hadirin yang datang. Yang tidak punya ilmu, Habib, bagaimana? Antum punya harta, fadhal, sumbangkan hartanya, dukung adanya majlis-majlis seperti ini. Anak nggak punya ilmu, anak nggak punya harta, Habib, tapi anak bisa hadir di dalam majlis seperti itu. Alhamdulillah, anak diberikan kesehatan, anak bisa hadir di dalam majlis ini karena fadilahnya sangat besar, karena keutamaannya di dalam hadir di dalam majlis ilmu, majlis zikir, majlis Basyairul Khairat ini sangatlah besar. Dikatakan oleh sebagian ulama, seandainya pahalanya orang hadir di dalam majlis ditampakkan kepada kita, maka orang akan saling membunuh. Karena apa? Karena berlomba-lomba untuk hadir di dalam majlis. Orang yang memiliki bangunan ditinggalkan bangunannya, orang yang memiliki dagangan di pasar ditinggalkan pasarnya. Untuk apa? Untuk hadir di dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, Allah pilih kita pada malam hari ini bisa hadir di dalam majlis ini. Maka kita minta kepada Allah, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah di dalam hadir, bukan hanya malam ini, akan tapi di dalam pengajian-pengajian yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Limpahan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dengan hujan nikmat yang tidak bisa kita hitung, nikmat yang Allah kumpulkan di dalam diri kita. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berkata, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau kalian ingin menghitung nikmat yang Allah berikan, maka tidak akan bisa, maka tidak akan mampu, karena nikmatnya Allah tidak terhitung menggunakan bilangan. Tidak bisa kita hitung menggunakan kalkulator. Tidak mampu, canggihnya teknologi walaupun menggunakan komputer tidak bisa menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah di dalam diri kita. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita, dan cukuplah dengan nikmat Islam itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada satu orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, kemudian dia wukuf di Arafah. Di dalam satu tempat dia mengucapkan alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min ni'mah. Kemudian dilanjutkan lagi ibadah hajinya. Di tahun kedua ternyata Allah muliakan orang tersebut untuk kembali bisa melaksanakan ibadah haji di tempat yang sama lagi. Kemudian dia berkata lagi alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min ni'mah. Dengan keluarnya bahasa dari hati, benar-benar bersyukur dengan nikmat Islam yang Allah titipkan di dalam hatinya. Bersyukur, merasa bangga dengan Islam yang Allah berikan di dalam hatinya, yang Allah yakinkan di dalam hatinya. Kemudian apa? Turun satu malaikat. Satu malaikat menyapa orang tersebut, kemudian dia berkata, pahala yang engkau ucapkan dari kalimat alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min nikmah, yang engkau ucapkan tahun yang lalu sampai sekarang belum selesai kita mencatat pahalanya. Dari tahun yang lalu, tahun sebelumnya,
yang engkau katakan kita belum selesai mencatat pahalanya. Sekarang engkau mengucapkan lagi, bagaimana kita akan menyempurnakan catatan pahalamu? Saking banyaknya, saking mulianya nikmat Islam yang Allah titipkan kepada kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hidayah begitu amat mahal. Hidayah sangat mahal. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita gratis. Ya, Allah berikan kepada kita gratis. Allah tidak nuntut kepada kita harus ngapain, kita harus bayar. Enggak. Allah berikan kepada kita agama Islam di dalam hati kita. Kita yakin terhadap agama Islam di dalam hati kita gratis. Diceritakan oleh Sayyidil Walid, guru kita Al-Habib Quraisy Baharun, di masa menuntut ilmu di Yaman, satu waktu beliau diutus ke Afrika oleh Sayyidil Imam Al-Habib Umar. Ketika di dalam perjalanan, kebetulan beliau duduk bersama dengan orang wanita sudah tua, di atas 70 tahun. Di atas 70 tahun wanita tersebut. Melihat penampilan Habib Quraisy yang menggunakan gamis, menggunakan pakaian-pakaian Islam, wanita tersebut bertanya, dari mana? Habib Quraisy jawab, saya dari Yaman. Oh, di Yaman belajar sama siapa? Di mana di Yamannya belajarnya? Saya belajar di Hadramut, belajar dengan Habib Umar bin Hafidh. Oh ya, saya tahu terhadap Habib Umar. Perempuan tersebut mengatakan tahu. Apa yang dipelajari, kata wanita tadi? Banyak. Ya apa? Kitab apa? Di dalam kitab hadis, kata Habib Quraisy, di dalam kitab hadis saya belajar Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin sekitar 1000, hampir 1100 hadis. Kata wanita tadi, alhamdulillah saya sudah hafal kitab Riyadhus Shalihin. Saya hafal. Kaget Habib Quraisy, oh, Masya Allah, banyak orang yang hafal Riyadhus Shalihin. Kitab apa lagi? Kata wanita tadi, saya belajar Bulughul Maram. Begitu juga kitab hadis Bulughul Maram. Apa jawab perempuan tadi? Ya, saya juga hafal Bulughul Maram. Semakin kagum Habib Quraisy. Kemudian tafsirnya, pelajaran apa yang dibaca? Waktu itu dibaca tafsir Jalalain. Kata perempuan tadi, huruf per huruf di dalam tafsir Jalalain saya hafal. Bukan hanya Al-Quran 30 juz, huruf per huruf di dalam tafsir beliau hafal. Apalagi Al-Qurannya. Kemudian fikihnya, belajar apa fikihnya? Sebutkan waktu itu Minhajut Talibin. Oh iya, saya sudah menguasai Minhajut Talibin. Hampir dari sebagian, ada beberapa bab yang saya hafal di luar kepala Minhajut Talibin. Kemudian kitab apa lagi yang dibaca? Disebutkan sama Habib Quraisy, Ihya Ulumuddin. Lebih dari 40 kali saya hatamkan Ihya Ulumuddin. Bahkan beberapa bab di dalam kitab Ihya Ulumuddin di luar kepala buat saya. Terkagum-kagum Habib Quraisy Baharun kepada kemampuan, keilmuannya seorang wanita yang sudah tua tadi. Ketika ditanya asalnya dari mana? Dari Indonesia. Yang awalnya menggunakan bahasa Arab, bercakap menggunakan bahasa Arab, karena ditanya orang mana? Orang Indonesia, jawabnya Habib Quraisy, langsung berbahasa menggunakan bahasa Indonesia. Oh, bahasa orang Indonesia, asal mana katanya? Kata orang tua tadi, mukanya bule, bukan orang Indonesia. Dijawab sama Habib Quraisy, saya asal Jawa. Ketika Habib Quraisy menjawab saya asal Jawa, wanita tadi langsung bertanya menggunakan bahasa Jawa, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Dia kuasai semuanya. Ternyata apa? Selain daripada kitab-kitab yang dikuasai, dia menguasai 40 bahasa, 11 diantaranya bahasa internasional.
Kata beliau, tidak ada yang pernah saya dalam masalah keilmuan, nggak pernah saya menemukan ada orang yang menghafal begitu banyaknya kitab selain Habib Umar dan wanita tadi. Dan itu bukan hanya mengatakan, oh saya hafal, enggak. Beliau juga sambil ngetes, bahasanya ngetes. Dicoba, benar ternyata. Wanita tadi memang benar-benar menguasai terhadap apa yang ada di dalam kitab. Ribuan hadis, Al-Quran 30 juz, hafal beserta tafsirnya, hukum-hukum di dalam fikih, di dalam Minhajut Talibin, dia kuasai. Mungkin di antara kita seluruh yang hadir di majelis ini nggak ada yang hatam Minhajut Talibin, mungkin. Kalaupun ada yang hatam membaca Minhajut Talibin, nggak ada yang hafal seperti hafalnya perempuan tadi. Ketika apa? Ketika sudah transit pesawat, sudah turun, kemudian bangun karena perjalanan dari Yaman ke Mesir, ke Yaman ke Afrika harus transit dulu. Akhirnya turun dulu untuk ganti pesawat. Habib Buras Masya Allah bantu ngambil barang dari atas. Nenek-nenek tadi yang sudah umur 70 tahun lebih dibantu diambilkan barangnya oleh Habib Buras. Ketika ada satu barang yang jatuh, kemudian wanita tadi nunduk mau ngambil barangnya, kemudian keluar dari balik bajunya apa? Kalung salib. Kalung salib yang dipakai, kalung salib. Orang yang hafal hadis ribuan hadis, Al-Quran beserta tafsirnya, hukum di dalam fikih, Masya Allah, Ihya 40 kali lebih hatam Ihya Ulumuddin. Kaget Habib Buras. Kata Habib Buras, ketika saya melihat kalung keluar dari balik bajunya bagaikan disambar petir, kagetnya. Bagaimana seseorang yang menguasai hukum di dalam agama Islam ternyata bukan agama Islam. Ketika perempuan tadi melihat wajahnya, Habib Buras kaget, tersenyum. Kalau mau minta penjelasan, temuin saya nanti di lobi, kata wanita tadi. Ditunggu sama Habib Buras, ditunggu. Ketika sudah ketemu, iya, saya memang bukan muslimah. Saya adalah orang yang mempelajari terhadap beberapa agama, termasuk Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya sudah saya pelajari satu-satu. Yang paling masuk akal, yang paling masuk, yang paling normal, yang paling masuk akal adalah agama Islam. Kemudian ditanya sama Habib Buras, kalau memang yang paling normal ataupun yang paling masuk akal adalah agama Islam, kenapa Anda tidak masuk Islam? Apa jawab wanita tadi? Karena hidayah milik Allah. Karena hidayah milik Allah, saya belum disentuh hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya saya belum masuk Islam. Kemudian di dalam perpisahan pertemuan antara Habib Buras dengan wanita tadi, beliau berkata, doakan saya anakku agar Allah mematikan saya, agar Allah menutup umur saya dalam keadaan saya beragama Islam. Alhamdulillah, Allah berikan kita agama Islam. Allah berikan iman di dalam hati kita, walaupun kita tidak hafal Al-Quran, walaupun kita tidak hafal Riyadhus Shalihin atau Bulughul Maram, kita belum pernah membaca Ihya sampai 40 kali, hatam sekali aja mungkin belum pernah. Ihya, apalagi yang Darul Minhaj 10 jilid, ya, sekali aja belum pernah, apalagi 40 kali. Tapi Allah titipkan iman di dalam hati kita. Allah berikan Islam, Allah berikan nur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di dalam hati kita. Alhamdulillah, begitu besarnya nikmat yang Allah berikan berupa agama Islam, maka wajib bagi kita untuk bersyukur, maka wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. Pertanyaannya, syukurnya dengan cara apa?
Alhamdulillah. Kalau cuman alhamdulillah gampang. Tapi syukur yang benar di dalam nikmat yang Allah berikan berupa agama Islam apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang bersyukur terhadap nikmatku maka aku akan tambah, aku akan sempurnakan nikmat yang telah aku berikan. Akan tapi yang kufur, akan tapi yang tidak mau bersyukur, akan tapi yang lupa untuk bersyukur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya adabku sangatlah perih. Siksa yang Allah berikan, yang Allah sediakan kepada orang yang tidak mau bersyukur terhadap nikmatnya Allah sangatlah perih. Pertanyaannya, syukur yang bagaimana yang harus kita lakukan di dalam nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita? Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya." Orang akan bisa merasakan manisnya iman ketika seseorang telah menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Allah sebagai Tuhannya, ridha Allah sebagai Tuhannya. Artinya apa? Artinya ridha terhadap ketentuan-ketentuan yang Allah berikan. Allah mewajibkan kita untuk salat 5 waktu, ridha. Bukan hanya terpaksa kita lakukan. Bukan kita merasa berat, ketika merasa berat kita tidak ridha. Kita enggak ikhlas berarti. Ridha terlebih dahulu. Itu syarat sahnya syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ridha kepada ketentuan-ketentuannya Allah. Allah mewajibkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, kita ridha. Menjalaninya dengan ikhlas. Allah mewajibkan kita untuk taat kepada orang tua, kita ridha. Kita diwajibkan hormat kepada orang yang lebih tua, kita ridha. Allah mewajibkan taatnya seorang istri kepada suami, kita ridha. Allah mewajibkan rahmatnya seorang suami kepada istri, kita ridha. Suami wajib mengantarkan istrinya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu haknya suami yang harus diberikan kepada istri. Tapi istri juga memiliki hak yang harus diberikan kepada suami. Apa? Patuh, taat, tidak membantah, nurut. Itu haknya seorang suami yang harus diberikan oleh istrinya. Dan orang-orang yang melaksanakan hal tersebut dengan niatan bahwa melaksanakannya karena Allah yang memerintahkannya, dia adalah orang yang ridha terhadap ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang bisa merasakan halawatul iman, manisnya rasanya iman, adalah ridha kepada Nabi Muhammad sebagai nabinya. Yang kedua adalah kepada Islam sebagai agamanya. Apa yang ditentukan di dalam syariat agama, kita harus ridha, kita ikuti semuanya. Kemudian yang ketiga, kita harus ridha menjadikan Nabi Muhammad sebagai utusan kita, sebagai nabi yang Allah utus untuk kita. Kita taati, kita patuhi, kita hormati, kita cintai. Bisa insyaallah dengan berkahnya majlis ini Allah berikan rasa manis di dalam iman kita sehingga kita ridha kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Kita ridha kepada Islam sebagai agama kita.
kita ridha kepada Nabi Muhammad sebagai nabi kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, nikmat yang Allah berikan juga, yang diberikan kepada kita di tengah-tengah malam ini adalah taufiknya Allah. Taufik yang tidak Allah berikan kepada sembarang orang. Allah pilih kita di dalam taufik tersebut. Allah pilih kita di antara banyaknya orang di luar sana yang lebih baik dibandingkan kita. Mungkin di luar sana orang yang lebih rajin salatnya banyak. Mungkin di luar sana orang yang lebih rajin puasa sunnahnya banyak. Yang lebih rajin bersalawat kepada Nabi Muhammad banyak. Akan tapi pada malam ini Allah memilih kita dengan niatan bahwa Allah ingin menjadikan kita adalah orang-orang yang baik. Allah ingin kita dihadirkan di tempat ini, Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah kabulkan hajat kita. Allah sehatkan badan kita. Allah angkat penyakit-penyakit kita. Amin ya rabbal alamin. Itu tujuan Allah memberikan taufik kepada kita. Dan dengan taufik itu Allah mudahkan kaki kita melangkah ke majlis ini, hadir di dalam majlis ini. Allah mudahkan lisan kita membaca basyairul khairat. Kemudian dilanjutkan dengan mahallul qiyam, yang mana dikatakan ketika mahallul qiyam Nabi SAW hadir di tengah-tengah kita. Kemudian dilunakkan lisan kita untuk bersolawat di dalam bersolawat serta membaca salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan tidak akan mudah terkecuali karena taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan kepada kita sungguh luar biasa besarnya. Kita hadir di tengah majelis ini, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keberkahan, hadir dalam majelis ilmu. Tujuannya adalah untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, di mana dikatakan orang yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia selama menuntut ilmu dia berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang keluar menuntut ilmu tidaklah dia mati terkecuali derajatnya dia dan derajat Nabi, derajat para anbiya hanya beda 1 derajat. Begitu mulianya Allah pilih kita. Alhamdulillah sekarang dihadirkan di majelis ini, sama-sama membaca salawat, sama-sama berzikir, sama-sama mendengarkan, membawa ilmu, insyaallah ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, yang bisa menjadikan pribadi kita menjadi orang yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya hadir di majelis ini begitu besar pahalanya, begitu besar keutamaannya. Apalagi di dalam basyair, seandainya antum semua faham dengan apa yang ada di dalam basyair, maka enggak perlu disuruh. Walaupun antum sakit, antum akan memaksakan untuk hadir. Walaupun antum merasa tidak sehat, akan dipaksakan untuk bisa hadir di dalam majlis basyairul khairat. Karena apa? Isinya luar biasa. Yang diminta kepada Allah luar biasa, dan yang akan Allah berikan kepada antum semua luar biasa. Amin ya rabbal. Begitu juga dibacakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah enggak perlu dipanjang lebar kalau masalah keutamaan membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberkahannya luar biasa, bukan hanya dirasakan oleh orang yang mengadakan, bukan hanya dirasakan oleh orang-orang yang membaca, akan tapi dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan dikatakan sebuah rumah yang dibacakan maulid di dalamnya tidak akan pernah kebakaran rumah tersebut. Di lain riwayat ada yang berkata, di dalam ulama kita berkata, sebuah rumah yang di dalamnya dibacakan maulid Nabi besar Muhammad, maka tidak akan di dalamnya merasakan kefakiran. Enggak punya duit.
Ini ya pertanyaannya, gimana Beb yang pengen lancar duitnya, yang pengen lancar rezekinya, sering-sering baca maulid. Nggak perlu ngundang orang satu kampung, nggak perlu. Baca sendiri, ajak anak kita, ajak istri kita, ajak suami kita, bacakan maulid di rumah. Ketika memang ada majelis-majelis seperti ini, hadiri, ramaikan, sebarkan kepada orang-orang. Agar apa? Agar yang mendapatkan keberkahan bukan hanya kita, tapi orang-orang di luar sana juga mendapatkan keberkahan. Di dalam kitab Syaraful Anam menjelaskan kemuliaan daripada keberkahannya orang yang melaksanakan maulid, diceritakan di Mesir dilaksanakan maulid Nabi oleh salah satu orang, dilaksanakan maulid di rumahnya. Kemudian dia undang tetangganya, dia undang orang-orang yang ada di sekitarnya untuk sama-sama berbahagia melaksanakan maulid Nabi. Dia memiliki tetangga, kebetulan ada seorang suami istri Yahudi. Seorang suami istri Yahudi. Istrinya bertanya kepada suaminya, apa sih yang dirayakan sama tetangga kita? Dia undang rame-rame banyak orang. Apa sih? Emang ada apa? Apa jawab suaminya? Mereka sedang merayakan hari kelahiran nabinya, yaitu Nabi Muhammad. Penasaran istrinya. Sampai rasa penasaran tadi dibawa sampai tidur. Ketika dia tidur, dia bermimpi melihat pemandangan yang mirip tapi beda. Dia melihat rumahnya tetangga tadi yang melaksanakan maulid ramai. Lebih ramai dibandingkan tadi pagi waktu ada acara. Cuman bedanya apa? Orang-orang yang hadir, Masya Allah, semuanya menggunakan pakaian putih. Tampan bercahaya orang-orang yang hadir. Kemudian diperhatikan orang yang duduk paling tengah, orangnya lebih bercahaya, lebih tampan, lebih berwibawa, lebih lagi dibandingkan yang lain. Akhirnya karena penasaran, dia beranikan datang, mendekat kepada rumah tetangganya tadi. Kemudian dia bertanya, kalian ini siapa? Dan orang yang duduk di tengah itu siapa? Kenapa lebih bercahaya? Kenapa lebih tampan? Kenapa lebih berwibawa? Terus apa yang kalian lakukan di sini? Orang tadi menjawab, kita sedang berkumpul bersama orang yang ada di tengah, yang engkau bilang adalah orang yang paling tampan adalah Nabi Muhammad SAW. Orang yang ada di sebelahnya adalah para sahabat. Orang yang di sampingnya lagi adalah tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang aulia salihin. Kita berkumpul semuanya di rumah ini untuk sama-sama memberikan keberkahan kepada sahibul bait, kepada pemilik rumah yang tadi pagi dilaksanakan maulid di dalamnya. Yang berkumpul siapa? Nabi, para sahabat, para aulia, para salihin, semuanya berkumpul diundang untuk sama-sama memberikan keberkahan kepada orang yang melaksanakan maulid Nabi. Mulia atau tidak? Agung atau tidak? Besar atau tidak? Besar, mulia, agung. Akhirnya wanita tadi bertanya. Di dalam hatinya dia merasakan ketampanannya Nabi Muhammad, haibahnya Nabi Muhammad, wibawanya. Dia bertanya, seandainya saya panggil Nabi Muhammad, akankah dia menjawab panggilan saya? Tentu, kata orang tadi, tentu. Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Rahmat untuk seluruh alam semesta, bukan hanya untuk orang muslim. Tapi rahmatnya beliau adalah rahmat yang bisa dirasakan bahkan oleh Yahudi. Dipanggil, ya Muhammad. Menoleh Nabi Muhammad, kemudian tersenyum. Beliau menjawab panggilannya, labbaiki wa sa'daik. Aku jawab panggilanmu, wahai wanita,
dengan panggilan, dengan jawaban yang begitu sangat amat sopan, yang tidak pernah wanita tadi memanggil seseorang kemudian mendapatkan jawaban yang sopan seperti jawabannya Nabi Muhammad. Terkagum-kagum wanita tadi kemudian berkata, atujiba nidai wa ana ala ghairi dinik. Apakah engkau menjawab panggilanku dengan begitu sopannya padahal aku bukan berada di dalam agama yang sama denganmu? Aku tidak beriman kepadamu. Apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma ajabtu nidaaki illa wa qad alimtu annallaha qad hadaki. Tidaklah aku menjawab panggilanmu terkecuali setelah aku tahu bahwa Allah telah memberikan hidayah kepadamu. Berkahnya maulid bukan hanya dirasakan oleh sahibul bait, bukan hanya dirasakan oleh para hadirin, dirasakan oleh orang-orang sekitar, bahkan dirasakan oleh Yahudi. Mendapatkan iman di dalam hatinya, mendapatkan nur la ilaha illallah di dalam hatinya, berkah daripada maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana kita, umatnya Nabi Muhammad, orang yang iman kepada Nabi Muhammad, orang yang percaya kepada Nabi Muhammad, orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, orang yang rindu kepada Nabi Muhammad? Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, jangan haramkan kita daripada kemuliaan keberkahan maulid Nabi. Ya Allah, jangan haramkan kita daripada keberkahan majlis ini. Jangan keluarkan kita dari majlis ini terkecuali Engkau telah ampuni dosa-dosa kita. Jangan Engkau keluarkan dari majlis ini terkecuali Engkau panjangkan umurnya. Jangan keluarkan kita dari majlis ini terkecuali Engkau telah berkahi kehidupan kita. Engkau telah panjangkan umur kita. Engkau telah ampuni dosa-dosa kita. Engkau telah sehatkan jasmani rohani kita. Engkau telah angkat penyakit-penyakit kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 wa natubu ilaih. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al salatana wa salaman ala nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nuran baina aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa min tahdina wa fi hayatina wa fi mautina wa fi kuburina wa hashrina wa nashrina wa dhilla yawmal qiyamah على رؤوسنا وثقل بهما موازين حسناتنا وأدم بركاتهما علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتأوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنك على كل شيء قدير. اللهم كما آمنا به ولم نراه فمتعنا في الدارين برعايته وأمتنا له به وهو بآله وأصحابه وذريته واشرنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين في زمرته واجعلنا من أهل شفاعته والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة واجعل ذلك كله لنا ولوالدنا ولأهلنا ولأولادنا ولمشايخنا ولتلاميذنا ومعلمينا ومتعلمينا وذوي الأرحامنا وذوي الحقوق علينا وأحبابنا ومحبينا ومن أحسن إلينا ومن أحاط به شفقة قلوبنا وجميع المسلمين. اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على الكتاب والسنة والجماعة وكلمة الشهادة وعلى تحقيقها والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة الرسول وبنية القبول بسر الفاتحة.